Halo, selamat datang di channel Cinema Line, channel yang membahas alur cerita film. Jangan lupa screenshot apa ini? Screenshot neng YouTuber. Orang screenshot. Screenshot cok. Subscribe. Sebelumnya, Mimin ingatkan bahwa video ini berisi spoiler sepenuhnya. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, lebih baik kalian menontonnya terlebih dahulu. Jadi di sini Mimin akan menjelaskan buat kalian yang sudah menonton tapi belum paham alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah pesawat luar angkasa yang sedang dalam perjalanan ke sebuah planet. Para penumpang dan kru sedang melakukan cryosleep atau tidur panjang yang kayak hibernasi gitu, biar nggak keburu meninggal ya, karena perjalanan antar planet memakan waktu yang cukup lama. Tiba-tiba pesawat mengalami kerusakan yang mengakibatkan kapten pesawat bernama Tom Michel tewas saat melakukan cryosleep. Lalu membangunkan dua kru yang bernama John Owens dan Caroline Fry. Nah, mereka berdua ini terbangun sebelum waktunya dibangunkan. Jadi gini, misalkan kalian tidur selama 10 tahun, nah otomatis dibangunkan di waktu yang telah ditentukan. Nah, di sini John marah-marah kepada Fry. Mengapa kita terbangun sebelum waktunya? Lalu Fry menjelaskan bahwa kapten telah tewas dan pesawat mengalami masalah. Oleh karenanya kita dibangunkan. Tak lama kemudian, pesawat telah memasuki sebuah atmosfer suatu planet asing yang tidak mereka ketahui. Lalu Fry berusaha semampunya untuk mendaratkan pesawat tersebut, disertai dengan John yang ya gitulah, marah-marah. Karena beban pesawat yang terlalu berat, Fry melepaskan bagian pesawat satu persatu. Jadi pesawat ini seperti kereta gitu, dia bisa dilepas gitu gerbongnya. Nah, keadaan mulai memanas ketika Fry mencoba melepaskan bagian pesawat yang membawa penumpang. Di sini, John berusaha mencegahnya agar tidak melakukan hal tersebut. Namun, Fry tetap nekat dan ya, para penumpang pun selamat karena John menggagalkan usahanya tersebut. Scene beralih saat pesawat mulai menghantam tanah. Pesawat mengalami kerusakan yang cukup serius dan banyak penumpang yang masih dalam tempat cryosleep terhempas keluar. Intinya, saat mendarat, pesawat tersebut tidak bisa mendarat dengan mulus. Banyak orang yang masih tidur gitu. Dan ya hilang entah kemana. Para penumpang punya usul untuk mencari mereka yang terhempas. Tetapi sepertinya mustahil. Udah berantakan gitu. Dan jaraknya pun cukup jauh ya. Agak sulit dan tidak menjamin mereka semua masih hidup. Yang cukup mengejutkannya, ternyata pesawat tersebut membawa seorang penjahat yang berusaha kabur dari penjara dengan tingkat keamanan tinggi. Ia bernama Riddick. Tanpa diduga, penjahat tersebut berusaha melepaskan diri dan ia pun berhasil kabur. Scene beralih kepada para penumpang yang akan membagi tugas untuk mencari air karena waktu akan segera malam. Tiba-tiba, matahari muncul dari arah berlawanan. Ternyata planet tersebut memiliki 3 matahari. 3 matahari.
dan membuat semuanya tercengang. Bayangin lu tinggal di sebuah planet yang mataharinya ada 3, so gak ada malam di situ. Lalu mereka membagi 2 tim, satu berjaga di kapal dan satu memutuskan untuk mencari air. Tak lama kemudian mereka menemukan pepohonan. Widih, akhirnya ada harapan gitu kan. Setelah mereka mendekat, ternyata itu bukan pohon, melainkan tulang dari makhluk-makhluk raksasa. Mereka kebingungan apa yang membuat makhluk sebesar ini mati. Ya jelas lah, itu segede dinosaurus. Mati gitu kan. Apa yang membuat mereka mati ini? Apakah planet ini beracun? Apakah ada monster? Mereka bertanya-tanya. Setelah cukup jauh menjelajah, mereka menemukan bekas markas astronot yang dulu tinggal di planet tersebut. Scene beralih ke penumpang yang ada di kapal. Seorang penumpang bernama Zeke mencoba menggali tanah dan menemukan sebuah lubang. Ia mencoba memeriksa lubang tersebut dan tiba-tiba ia diseret oleh makhluk misterius dan tewas dengan tragis. Nah, di situ ada Riddick yang menyaksikan hal tersebut. Riddick diduga membunuh Zeke, akan tetapi sebenarnya Riddick mencoba lari karena merasa takut dengan makhluk yang membunuh Zeke itu. Nah, jadi si Riddick ini dijadikan kambing hitam. Lalu Riddick menjelaskan kepada Fry bahwa bukan ia pelakunya. Karena tubuh Zeke yang tidak ditemukan, pengakuannya pun dibantah. Lalu Riddick mengatakan, lihatlah lebih dalam di lubang itu. Lalu Fry memasuki lubang tempat hilangnya tubuh Zeke. Setelah masuk lebih dalam, ia terkejut karena di dalamnya terdapat seperti goa. Jadi dari luar itu kecil lubangnya. Pas dimasukin, pas ia masuk, di dalamnya itu ada goa yang cukup besar. Ia pun menemukan potongan tubuh Zeke. Tiba-tiba Fry diserang makhluk misterius yang hidup di bayang-bayang. Jadi makhluk ini tuh hidup di kegelapan. Lalu Fry mencoba keluar dari gua tersebut. Dan ya, teman-temannya pun menyelamatkannya. Ketika sudah keluar, karena Fry masuk menggunakan tali yang terhubung ke punggungnya dan belum ia lepaskan, tiba-tiba makhluk aneh itu pun menarik tali tersebut. Lalu ia pun terseret. Untungnya teman-temannya menolongnya dan memutuskan tali tersebut sehingga Fry bisa selamat. Setelah itu, John membebaskan Riddick karena Riddick tidak bersalah. Berhubung Riddick ini ternyata Toretto ya, yang kita kenal sekarang. Jadi kita rubah namanya menjadi Toretto aja lah. Ini Toretto main di film Alien. Setelah kejadian tersebut, para penumpang dan kru kapal bersama-sama menuju bekas markas astronot yang terbengkalai dan mencoba memperbaiki sebuah pesawat. Mereka juga menemukan sumber air. Saat semua orang berkumpul, ada satu bocil yang hilang. Ia bernama Ali. Nah, si bocil ini berani-beraninya keluyuran. Saat ia memasuki ruangan gelap, dan ternyata atap ruangan itu terbuka. Jadi atapnya ini kayak otomatis gitulah, kalau kena cahaya matahari gitu. Ada daya lalu terbuka dan menyinari tempat tersebut. Nah, di situ ternyata ada makhluk yang tertidur seperti kelelawar. Lalu makhluk itu pun terbangun dan membuat si Ali panik. Apesnya, Ali ini bersembunyi di pintu yang gelap. Jadi kayak semacam ada gudang lain lah gitu. Saat itu juga orang-orang mencarinya. Dan saat membuka pintu tersebut, ya, Ali sudah tewas mengenaskan. Kasihan si Ali. Padahal dia tidak tahu apa-apa ya.
Mereka heran kenapa orang-orang yang menempati tempat ini tidak ada sekarang. Ketika mereka memeriksa lubang, tempat makhluk misterius itu kabur setelah menyerang Ali. Di situ banyak tulang belulang manusia. Setelah Fry memeriksa kalender planet, ia menemukan bahwa 22 tahun yang lalu pernah terjadi gerhana matahari total, yang mana membuat planet tersebut diselimuti kegelapan. Dan 22 tahun kemudian adalah sekarang. Artinya gerhana akan segera terjadi dan mereka pun bersiap-siap untuk memperbaiki pesawat. Jika gerhana terjadi, itulah saat makhluk menyeramkan tersebut berkeliaran bebas dan bisa membunuh mereka semua. Mereka pun bersiap-siap untuk menyalakan pesawat temuannya itu. Pesawat tersebut kekurangan daya. Artinya, mereka akan mencari sumber tenaga untuk pesawat sebelum gerhana terjadi. Sialnya, gerhana akan segera terjadi, padahal pesawat mereka belum siap untuk terbang. Mereka pun bergegas mencari bahan yang dibutuhkan untuk menyalakan pesawat. Sungguh disayangkan, gerhana segera terjadi. Dan sialnya, sungguh sial, mereka mengendarai mobil bertenagakan matahari. Otomatis mobil tersebut tidak bisa menyala karena gerhana menghalangi sinar matahari. Yang mengejutkannya juga, gerhana ini kalau di bumi kan, matahari ditutupi bayangan bulan. Nah, di sini ditutupi bayangan planet. Bayangkan berapa lama gerhana itu terjadi. Makhluk-makhluk aneh yang menyerupai kelelawar pun keluar dari sarangnya. Jumlahnya sangat banyak. Mereka pun berusaha berlindung di bangkai pesawat. Akan tetapi Toretto dan Sasa tertinggal dan hampir saja mereka tewas. Untungnya mereka langsung tiarap. Sialnya Sasa tidak sabar sehingga membuatnya panik dan cepat-cepat lari menuju bangkai pesawat. Sedangkan Toretto santai aja. Dan ia pun tewas mengenaskan, dibully. Ini bukan dibunuh, dibully. Karena saking banyaknya. Sedangkan Toretto selamat dari kejadian itu. Ketika di dalam bangkai pesawat, makhluk-makhluk itu membuat suara-suara aneh yang membuat keadaan semakin mencekam. Makhluk itu mencoba menerobos. Toretto mencoba menjelajah dan tiba-tiba ia melihat makhluk itu dengan penglihatannya. Jadi sebenarnya si Toretto ini pakai kacamata karena matanya itu punya penglihatan malam, night vision gitu loh. Lalu Hasan menghampirinya dan Toretto mengatakan, "Jangan lari." Tapi ia malah lari dan ya, dia pun tewas mengenaskan. Toretto memanfaatkan keadaan dan ia pun lari. Matanya yang sensitif akan cahaya terkejut ketika ia ditodongkan senter. Untungnya ia selamat dan mereka berhasil membunuh makhluk itu. Ternyata makhluk mengerikan ini jika terkena cahaya, mereka akan terluka. Mereka melakukan rapat untuk bagaimana selanjutnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke pesawat dengan membawa sumber tenaga yang mereka kumpulkan. Bermodalkan alat las, lampu, sebuah senjata api dan mata Toretto yang dapat melihat dalam kegelapan, mereka nekat menerobos gelapnya planet itu. Sedangkan di planet itu banyak makhluk mengerikan di kegelapan. Jadi udahlah, nekat aja cuy. Kita menuju pesawat yang kekurangan daya itu. Mari kita nyalakan untuk bisa pergi dari planet ini. Saat dalam perjalanan, si Paris mengacau. Ini cowok gokil yang satu ini namanya Paris. Ia mengacau dan mengakibatkan lampu mereka padam. Akibat ulahnya, ia pun tewas. Tapi walaupun ia tewas, keren sih. Dia tewasnya keren gitu. Sambil gaya cuy. Saat itu Toretto menjelaskan bahwa makhluk ini bisa mencium darah.
ternyata si botak itu wanita. Jadi ada yang mencoba meniru penampilan si Toretto. Nah, dia itu dikiranya cowok, ternyata dia itu cewek. Nah, sialnya ia sedang head. Lalu diam-diam John menyusun rencana dengan Toretto untuk membunuh wanita botak itu agar mereka lebih aman. Nah, sungguh mengejutkan, Toretto menolaknya dan malah baku hantam dengan si John. Mungkin dia dendam juga ya dan punya masalah tersendiri lah. Soalnya sepanjang film mereka itu nggak akur. Lalu Toretto menebas John di bagian punggungnya. Dan suar yang mereka gunakan padam. Ya, John pun tewas mengenaskan. Mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Saat sudah dekat dengan tujuan, mereka dipaksa melewati jalan yang sempit. Dan di sana banyak makhluk menyeramkan. Makhluk-makhluk ini saling membunuh satu sama lain. Seorang pemuda terluka dan wanita botak diserang makhluk mengerikan ini. Untungnya mereka berhasil lolos dan tiba-tiba hujan turun. Obor yang mereka gunakan nyaris padam. Dan pemuda yang terluka tadi diseret makhluk buas dan sudah dapat dipastikan dia tewas. Fry, orang Arab dan wanita botak bersembunyi di dalam gua. Kita nyebutnya gitu aja ya, bukan ngeledek atau rasis atau gimana. Agar lebih mudah diingat. Toretto mencoba menuju pesawat seorang diri karena menurutnya itu lebih efisien. Ia pun sampai di pesawat tersebut dan berhasil menyalakannya. Di dalam gua, saat obor mereka mulai padam, mereka menemukan hewan bercahaya dan memasukkannya ke dalam botol sebagai pengganti obor. Fry mencoba menuju pesawat dan berhasil sampai. Toretto ingin meninggalkan dua orang yang masih di gua, namun Fry mencoba memohon untuk menjemput mereka. Dan sungguh mengejutkan, Toretto setuju dengan Fry. Jadi si Toretto ini sudah dicap sebagai penjahat, tapi sebenarnya baik. Ya, mirip-mirip kayak di film Fast and the Furious gitulah. Setelah sampai di gua, mereka berempat lari bersama menuju pesawat. Nah, di sini Toretto tertinggal dan nyaris tewas. Lalu Fry mencarinya. Saat menemukannya dan Mimin kira ini udah mereka berempat selamat lah gitu. Nah, sayangnya Fry tewas. Iya, tragis banget. Fry tewas saat mencoba menyelamatkan si Toretto. Lalu Toretto menyalakan pesawat, tetapi ia mematikannya lagi. Nah, di sini si cewek botak dan orang Arab itu panik. Dikiranya mereka itu mau ditinggalkan gitu. Jadi mereka pikir akan dibuang oleh si Toretto karena Fry sudah nggak ada. Ternyata ia menunggu makhluk-makhluk itu berkumpul di sekitar pesawat. Dan boom! Ia menyalakannya dan makhluk-makhluk itu tewas. Terus yang di udara ditabrak-tabrakin dan mereka pun berhasil pergi dari planet itu dan tamat. Menurut Mimin sih ini film oke sih, karena film ini dirilis tahun 2000. Film ini berjudul Pitch Black. Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Dan kita akan ketemu pada video selanjutnya. Jadi jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa.